Halo, salam sehat. Saya Ganis Trisnanisasi, Vice President dari Marisa Cordoba Foundation. Saat ini kita akan melakukan bincang sehat dengan seorang narasumber, Mbak Susan Hartono, MSc CHT. Apa kabar? Beliau adalah Holistic Nutrition Coach dan praktisi Intuitive Healing. Nah, apa itu? Profesi seperti apa itu? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Mbak Susan. Halo Mbak Gani, selamat Hai, pagi, salam iya. sehat semuanya. Iya Mbak, saya sehari-hari memberikan one-on-one coaching seputar nutrisi dan self-healing. Jadi intinya sebagian klien itu datang memang dengan masalah kronis. Di antaranya seperti autoimun ini, diabetes, cancer, dan lain sebagainya. Jadi biasanya klien itu ingin tahu pola makan sehat seperti apa, kemudian bagaimana mengontrol stresnya. Jadi pola makan customize One orang on per one, orang, orang per orang, betul, tergantung personalize. dari Kasus per kasus per kasus. kasus, Uh-uh. pola makan masing-masing ya. Yes, betul. Dan tergantung juga dari kesiapan setiap klien untuk berubah. Eh, Kebetulan kan klien itu dari A sampai Z ya Mbak. Artinya mungkin ada yang sudah punya kesadaran, sudah makannya relatif sehat, tetapi sebaliknya ada yang sama sekali belum punya knowledge seputar itu. Kemudian juga mungkin ada yang bekerja 9 to 5, tetapi ada yang ibu rumah tangga. Jadi kesiapan mereka lain-lain, kemudian juga background mereka beda-beda. Mungkin juga tingkat ekonomi beda-beda, sehingga personalize di sini betul-betul maksudnya membantu setiap klien yang pas buat mereka. Dengan pengobatan yang tetap berjalan Dengan ya. Jadi pengobatan pengobatan yang tetap, berjalan iya. dengan pola nutrisi yang diatur personal tadi ya, Mbak ya. Betul, betul. Oke. Mbak Susan, saya kan kerja di kantor nih. Dari pagi sampai sore di kantor, makan siangnya itu disediakan ada catering dari kantor. Kalau pagi dan malam mungkin saya bisa mencoba untuk menyediakan makanan seperti yang Mbak Susan sarankan tadi. Tapi untuk menyiasati selama di kantor bagaimana nih, Mbak? Kasus autoimun itu kan kompleks gitu ya. Tetap kita punya yang namanya general protokol untuk autoimun. Cuman memang karena kompleksnya kasus autoimun, di awal seseorang itu terdiagnosa dengan autoimun, biasanya itu flare atau inflamasinya belum terkontrol. Terutama apabila belum sama sekali melakukan perubahan pola makan sehat maupun lifestyle changes. Maka yang tricky di sini adalah penyebab flare-nya atau penyebab inflamasinya itu Atau flare bisa itu mungkin datang kambuh lagi kambuhnya, ya? iya. Kekambuhan. Kekambuhannya itu bisa datang dari berbagai faktor. Sehingga itulah yang pertama-tama mesti dicari dan disiasati dulu. Nah, kembali ke pola makan, sebetulnya yang menjadi tricky itu untuk kasus autoimun itu dalam tanda kutip, terutama di awal, itu cukup banyak pantangannya. Sehingga dengan kata lain, catering sekalipun apabila tidak disesuaikan dengan apa yang menyebab flare, apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang sedang dipantang, apa yang bisa dimakan, tetap bisa tricky juga. Berarti catering sehat yang sekarang banyak marak itu tidak juga menjamin. Belum tentu, Belum iya. tentu, karena itu mungkin sehatnya secara Sehat umum ya. Iya, betul. Betul, Mbak. Tidak personalize ya. Tidak personalize. Ya, saya ambil contoh untuk kasus autoimun yang secara general aja. Pasti tidak atau sebaiknya sangat mengurangi gluten. Ini hampir sih. Gluten itu apa, Mbak? Gluten itu sebetulnya protein yang terdapat di dalam gandum. Tetapi gluten itu intinya, gluten in general itu sulit untuk dicerna, Mbak. Tetapi intinya untuk kasus autoimun itu dia menyebabkan flare atau inflamasi itu. Sebetulnya penjelasan tentang gluten banyak, panjang lebar, tetapi
secara singkat saja, penyintas autoimun itu tubuhnya hampir tidak ada yang bisa mencerna si gluten ini. Contoh produk gluten apa misalnya Oke. yang banyak di pasaran? Iya, itu roti, gampangnya roti, Roti mie, putih, roti gandum? roti gandum pun demikian. Jadi semua produk gandum, baik Oh. itu sekalipun yang putih maupun gandum yang utuh, Mie, bihun termasuk mie. Kalau bihun dari nasi masih oke. masih oke. Kuitiao, Kue tiaw masih oke Masih yang dari oke. nasi, artinya tidak mengandung glutennya gandum tersebut. Walaupun itu pun tidak menutup kemungkinan bagi beberapa kasus mereka belum tentu bisa juga mengkonsumsi beras. Nah, di situ letak trikinya bagi penyintas autoimun khususnya. Jadi di awal itu memang harus jeli mengamati dulu apa-apa saja yang menyebabkan tubuh saya flare. Jadi kalau perlu dicatat PR-nya, ya, iya. perlu dicatat. Iya. Setelah makan ini efeknya Betul. apa? Biasanya saya selalu menyarankan menggunakan jurnal atau food diary semacam itu. Jadi ketahuan dulu pagi, siang, malam, snackingnya apa, kebiasaan-kebiasaan semuanya dari pagi, bangun tidur, sampai malam itu apa saja. Dan yang lebih kompleks lagi, yang menyebabkan flare itu bisa di luar makanan. Di antaranya obat itu sendiri juga bisa apabila kebetulan tidak cocok. Kemudian skincare yang dipakai keseharian, ataupun Sampo, sabun? ya shampoo, sabun, maupun alat pencuci, deterjen dan lain sebagainya itu. Termasuk ya pasti di luar itu debu dan faktor-faktor paparan kimia lainnya. Sehingga memang tricky. Oke. Jadi dibutuhkan sekali latihan untuk self awareness itu, mengenal diri. Oke. Berapa lama kira-kira Mbak dari saya harus menganalisa tubuh saya ini yang menyebabkan flare yang mana sampai ketahuan dan ada satu daftar yang cocok buat saya, itu mengamatinya berapa lama? Biasanya apabila seseorang cukup aware gitu Mbak, dalam waktu sebulan itu bisa dilihat trennya atau patternnya, terutama bagi orang tertentu yang mungkin rutinitasnya cukup rutin. Jadi Pola satu bulan makannya. itu kita makan bebas atau makan yang sudah diatur? Oke, sebaiknya sih tetap mengikuti protokol awal. Jadi ambil contoh, kalau kita sudah autoimun, pantangan yang harus dilakukan salah satunya yang pertama adalah gluten. Yang kedua yang pada umumnya, sekali lagi pada umumnya Mbak, itu adalah produk-produk susu dan turunannya. Kemudian semua yang sifatnya tidak natural atau zat aditif. Jadi misalnya pengawet, pemanis buatan, perasa, pewarna, maupun tambahan-tambahan zat aditif lainnya sebetulnya. Yang kalau kita lihat di makanan-makanan proses, makanan-makanan siap saji, makanan-makanan instan. Instan, kalengan. Iya, yang artinya shelf life-nya lama. Nah itu harus hati-hati sekali. Bagi penyintas sebaiknya dari awal apabila terdeteksi autoimun atau memang sudah menunjukkan gejala ke arah sana, itu lebih menomorsatukan makanan yang natural dan whole food lah intinya. Yang se-fresh mungkin dan se-whole mungkin gitu, senatural mungkin. Nah, di awal pun sebaiknya sudah semaksimal mungkin menerapkan itu sambil masih mempelajari apa-apa lagi yang bisa menyebabkan flare. Mbak Susan, sekarang kalau berbicara soal natural ya, yang alami, itu di pasaran banyak, ada hidroponik, ada organik, nah kemudian ada yang sayuran biasa itu, sayuran biasa. Nah ini yang diperuntukkan untuk seperti apa, penyintas seperti saya itu, yang aman itu yang mana ini? Hidroponikah, organikah, atau yang kelihatannya sayurnya bersih di supermarket, tapi itu non organik sebenarnya. Oke Mbak, jadi pertama-tama yang perlu dipahami adalah konsumsi sayur itu memang perlu banyak. Karena memang sayur itu selain antioksidannya kita perlukan, vitamin mineral, dan dia penyumbang alkali, di mana itu sangat dibutuhkan bagi para penyintas. Jadi prinsip yang utama, sayur itu memang harus dikejar. Nah idealnya bagaimana? Idealnya kalau bisa memang yang bebas pestisida dan bebas pupuk buatan.
di Indonesia itu masih cukup sulit untuk mendapatkan sertifikasi organik secara resmi. Sehingga yang terbaik dalam hal ini adalah kita mengenali supplier masing-masing. Supplier-supplier organik dari petani-petani langsung. Sehingga kata kunci organik di sini, Mbak, adalah semaksimal mungkin kita mencari produk-produk sayuran atau produk-produk segar itu yang bebas pestisida dan bebas pupuk buatan itu. Itu sebetulnya ranahnya sudah masuk dalam tanda kutip organik, walaupun belum dapat sertifikat resmi. Memang sangat ideal sekali apabila bisa dilakukan di barat, dan beberapa teman-teman sudah ada yang bisa sampai memang mendapatkan sertifikat organik. Tapi itu memang proses lama, panjang, dan mungkin tidak semua petani sanggup melakukannya. Nah, apabila yang organik tadi itu masih sulit untuk didapatkan, alternatif yang berikutnya walaupun tidak sama itu hidroponik. Saya sendiri membedakan antara organik dan hidroponik karena memang itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Namun bila dibandingkan dengan yang konvensional, artinya pertanian yang menggunakan pestisida dan pupuk buatan, tentu yang hidroponik masih bisa dipilih. Gitu. Jadi idealnya memang kita mencari yang bersertifikasi. Tetapi kalaupun itu tidak mungkin, kita berkenalan dengan supplier-supplier yang punya komitmen untuk mensuplai produk-produk bebas pestisida dan pupuk buatan. Kemudian bersama dengan itu misalnya masih sulit, masih bisa mencari yang hidroponik. Demikian bincang sehat kita bersama Mbak Susan. Sangat banyak catatan yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, menderita autoimun atau sebagai penyintas autoimun bukan akhir segala-galanya. Kita bisa terapkan pola hidup sehat seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Susan. Sekian, salam sehat semuanya.